pertanyaannya jenengan tepat sekali. Cuma sudah didahului surat pernyataan pengembalian. Jadi itu sudah tidak berlaku. Kalau pertanyaan itu kemarin sebelum adanya surat itu masih bisa dilanjutkan. Ya begini saya maksud seperti itu. Ini pemerintahannya bagaimana? Oke. Jadi beliau membangun mungkin dapat rektor dan izin dari Mustika hingga sampai ada tanda tangan. Dan itu kan bukan untuk pribadi, untuk umum. Ini Pak, Kalau ini bangunannya seperti apa katanya sudah memakai diadresifasikan seperti itu. kalau ini akan berkelanjutan, nanti kita kalau diadu Pak. Betul, Jadi betul. saya rasa keputusannya kemarin kita hormatilah. Sudah, jadi biar tidak ada tarik ulur lagi-lagi kok gejolak. Pak Ustaz Khairuddin pun mau mengajukan balikan dengan Legowo, Ya. mudah-mudahan ada rezeki kan kayak gitu. Karena masyarakat yang menuntut itu pun sudah, kalau sudah dikembalikan sudah kayak gitu. Ya betul itu. Makanya ini Pak, sementara kan masyarakat menganggap dikembalikannya uang tersebut karena itu adalah hasil korupsinya. Hasil korupsi loh, Bukan, Masyarakat itu bukan. Jadi kalau masyarakat itu mengapa menuntut dikembalikan? Begini, sebenarnya itu nggak ada orang bermusyawarah di sini mengatakan korup. Nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Itu bukan menuduh Pak Samia. Ya, bukan maksudnya ini menjelaskan loh. Ini pertemuan ini kan gara-gara waktu kemarin pertemuannya saya waktu hari Senin, ya kan? Nggak ada orang mengatakan itu situ korupsi, ya kan? Maksudnya begini loh, saya jelaskan. Masyarakat yang tadinya kok kan saya udah sebelumnya bertemu di sini kan udah bertemu di antara perwakilan masyarakat apa tuh? Ketua BPK, ya kan? Nah, itu katanya kan nggak tahu tentang masalah bangunan itu, ya kan? Akhirnya apa? Masyarakat jadi sudut begini, akhirnya ada baiknya pertemuan di forum balai desa. Sebelumnya saya pertemuan juga saya udah lapor sama Pak Lurah yang sama yang rumah yang sudah datangi, ya kan? Karena apa? Maaf nih ya, kalau kepangannya di situ sama Pak Lurah saya nggak tahu. Yang penting ujungnya itu ada di saya kan itu. Begini, waktu itu masyarakat bilangnya begini, lebih baik andai kata kopanya sudah begini, benar didatangi ke tempat forum yang katanya kalau datanya ada yang di sini, yang katanya waktu itu dituntut di tempat lokasi itu loh, di tempatnya Pak itu. Nah, akhirnya Pak benar datang ke sini. Akhirnya kan teman-teman itu sampai mengatakan sangat gerakan saya, gerakannya Pak Amir itu salah. Kalau begitu itu salah, bukan gerakannya Pak Amir, itu gerakan dari masyarakat. Tapi kembali lagi kalau banyak saya ada yang ngajari, siapa yang mau menuntut, pasti itu ada orangnya yang bisa menjawab. Itu kan ya kan, sebagai upaya gedung ini itu ada yang sudah bikin upaya saya lepas, saya suruh bisa ngusulin, ntar ada yang jawab. Cuman kalau upaya kok dibilang tadi katanya kok masyarakat di sini katanya dibilang nuduh, upaya ada kata-kata yang gitu di sini nggak ada waktu itu. Nah kan gini Mas Uda, permasalahannya kemarin Mas Umar tidak cukup dikembalikan, otomatis harus dikenakan sanksi pidana kan, itu kan Pak. Itu loh yang kata-kata Mas Umar itu rasanya kemudian seperti itu loh. Kalau apa ya otomatis ya kan seperti itu. Saya kan ya, Ya enggak, kemarin Mas Umar kan ngomong seperti itu. Otomatis kalau memang begini aja. Kenapa sekarang dibuka lagi? Ya, begini aja. Ya. Kemarin sudah ketuk palu, kenapa sampai dikembali lagi ini urusan berarti hukumnya seperti apa kan kayak gitu loh. Gitu kayak anak. Kalau menurut saya hal yang dua itu sudah disetujui semua di sini kan waktu forum kemarin. Saya kira sudah selesai. Kita nggak usah diperpanjang lagi karena memang yang berkompeten juga menerima. Yang cuma harapan saya. Harapan saya itu jangan dibilang karena memang ada suara itu wakil pada dibalik kan berarti nyata kan. Oh enggak. Iya makanya mohon maaf jadi yang hadir di sini itu ya belanya lah sama itu kan bukan kayak gitu. Ya, seperti itu. Saya terbuka. Jadi itu aja. Jadi yang poin yang dua itu sudah diselesaikan kemarin dan sudah selesaikan di inspektorat. Itu kita berbicara ke sana. Salah apapun ke sana, kemudian nanti endingnya evaluasi di inspektorat, ya nanti mengembalikan sama. Kecuali ada unsur pidana. Contoh unsur pidana apa? Penggelapan tidak ada bukti seperti itu. Begitu bisa paham ya? Kelihatan. Itu aja langsung. Monggo.
Terima kasih. Kita terkait dengan TPP. Saya mengambil dari sisi agama. Tapi jangan dikata saya itu orang yang suci, enggak. Saya orang suci, saya orang yang paling berdosa. Di saat kita mengatakan bahwa kita sholat memakai pakaian yang harganya 100.000. Ada 10 rupiah yang tidak halal, maka yang 90 rupiah kita ikut pada 10. Dalam berkaitan ini Pak Khair, andai kata saya jadi sampean, saya tidak mau innalillahi tapi alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena di situ ada syubhat. Bagaimana nanti anak didik kita akan bermanfaat itu. Jadi kalau kita ulur tarik kayak orang apa oke, kita kembali kepada apa? Kepada jenengan. Insya Allah kita mendidik anak itu harapannya di anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Tapi usia kita berbisa mata sahu, Pak. Ya, bukan secara negara. Kembali kepada hati. Tapi kalau kita sudah kembali kepada hati, tidak ada yang akan bisa mengingkari. Terima kasih. Izin menjawab terkait dengan pernyataan saya yang kemarin, Pak, bahwa kemarin saya memberikan pernyataan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dan segala macam tuntutan. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Ramli. Izin saya menjawab untuk pertanyaan Bapak, Pak. Ya, Pak. Ya. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak bilang jangan sampai ada orang-orang yang dianggap korupsi tapi tidak terbukti, seperti itu ya, Pak? Ya. Coba hal mana, poin mana yang saya bilang Pak Air itu korupsi? Karena saya bilang itu ada dugaan, karena itu menduga. Sekarang gini, tadi disebutkan juga sama Pak Sekcam bahwa di situ disebutkan barang siapa yang menggunakan pembangunan dana desa di atas tanah milik pribadi atau tidak bukan aset desa, itu juga bermasalah. Itu yang menjadi pokok masalahnya, Pak. Jangan sampai hal benar dilakukan dengan cara salah, itu bukan jadi pembenaran, Pak. Ya, siap ini kayak gini, Pak. Adanya saya mengatakan seperti itu tadi. Beliau kan ngomong sudah mendapat izin dan direstui sama Pak Soroka. Iya, makanya ini saya sampaikan kemarin bilang tidak cukup dikembalikan. Otomatis kalau panggilan saya itu tertentu, jadi otomatis harus ada sanksi pidana. Kan itu, Pak. Apa salah? Jadi begini, sedulur ya, bisa masuk pidana apabila menyerobot menggunakan tanah orang tanpa izin. Nah ini sudah gamblang beliau sampaikan tadi, kantorone mengizinkan, bahkan senang monggo ke tempat ibadah, ke tempat haji, kan seperti itu. Sebelum jangan melangkah jauh ke sana, ayo duduk bersama di sini ini kita selesaikan. Ranah pidana nanti ada, ya kan? Tapi kan kita harus punya bukti yang nyata. Ini penjelasan sudah sangat gamblang, ya, bahwa dibangun di tanah orang salah betul, semua orang tahu. Menggugurkan kesalahan itu sebelum dibangun, yang punya tanah sudah mengizinkan dulu, menghibahkan dulu, itu menggugurkan. Kecuali terjadi bangunan dulu, baru ngomong yang punya tanah, sekalipun menghibahkan, akhirnya itu tetap posisi salah. Ini hibahnya tanah sebelum berdiri bangunan, betul? Nah itu sudah tidak bisa. Seperti itu Kang Ramli ya. Ini musyawarah bukan berdebat. Nah lalu kedua tadi, ini masuk uang apa sih, ranah pidana. Itu nanti kalau memang jenengan punya data yang kuat untuk menyampaikan hal itu, silahkan. Negara demokrasi hukum, silahkan. Ya, tidak perlu diperdebatkan di sini. Intinya seperti itu. Ya. Tetapi kalau poin ketiga ini menurut saya sudah clear kalau dari penjelasan ini tadi semua ya. Nah, monggo gimana ini? Nah, yang poin 3 dulu ini kita sepakati. Clear cukup. Ya, soalnya angele kayak gini, Bang ngomong apa surat wis ditandatangan di sini. Iya kan? Ya, clear dulu ya. Mas Omang, Mas clear. Saya kan bukan saya
maksud harus dia tidak boleh mengembalikan. Menurut pengakuan Pak saya sendiri kan seperti itu loh. Kenapa kok harus dikembalikan? Karena saya hanya bikin apa seperti itu. Iya, makanya terjawab sekali lagi ini yang kelima. Yang minta mengembalikan siapa? Lah ya kalau tidak diminta masyarakat tidak akan terwujud perjanjian itu mengembalikan loh. Ini Pak, yang meminta untuk dikembalikan itu aksi pertama ketika hari Senin. Siapa? Aksi pertama ketika hari Senin. Masyarakat. Namun kalau kemudian Saudara Muhammad. Buat cukup. Cekat lu. Oke, lanjut. Satu-satu selesai, toli kok pada padang pada dewek. Ya. Yang keempat, proyek Pamsimas yang tidak jelas atau mangkrak di Pedukungan Padareka Padasari. Pertanyaannya apa ini terkait proyek ini? Misalnya kan proyek Pamsimas yang tidak jelas atau mangkrak di Pedukuhan Padareka Desa Padasari. Nah, tidak ada sebatas itu. Nah, pertanyaannya apa ini? Pertanyaan dari nomor 4 ini. Pertanyaan dari nomor 4 ini, proyek Pamsimas yang tidak jelas atau mangkrak di Pedukuhan Padareka Desa Padasari. Ya, terkait dengan poin itu mungkin yang bisa menjawab yang dari Pedukuhan Padarekanya Pak. Kalau saya masyarakatnya nggak tahu persis tentang persoalan itu Pak. Oh, jadi pertanyaannya mungkin seperti ini, saya mau luruskan. Bagaimana sih proyek Pamsimas itu kok bisa mangkrak di Pedukuhan Padasari? Kurang lebih jelaskan itu. Ya, mohon jawab. Tim laki Mas, tim laki. Ya. Kalau bisa sih info yang tidak salah maksudnya menyebutkan Ya makanya disesuaikan dengan PPT yang ada. Terus timlak memberitahu. Jadi tidak kesasar loh, tidak nyasar. Lebih clear. Nah, tidak ada masalah. Kalau yang menjawab lain kan nggak tahu. Gitu. Tapi kalau lihat APBDes itu pasti pas. Yang kelima, mendapatkan cashback dari pembelian mobil sampah namun digunakan untuk pembelian bahan bakar atau yang lainnya. Nah, ini pertanyaan ini ditunjukkan ke siapa nih, Pak Mas Subhan? Dari pemerintahan ya. Pertanyaan kelima, Pak Kepala Desa. 45 masih Pak Sekdes. Yang keenam, diduga adanya pelanggaran integritas pegawai, dalam hal ini kaitannya dengan pengelolaan keuangan pajak. Ini siapa yang dituju? Semuanya. Monggo penjelasan dari pihak desa dulu. Sebelum itu dijawab, kami ini Pak berdasarkan data ini saya punya data dan mengirim data terkait dengan perpajakan. Mungkin iya, maksudnya kan itu pertanyaannya kan belum jelas. Mas, ini perpajakan ada dua bentuk. Pajak PPN, ada PBB yang ditanyakan PPN-nya apa PBB-nya? Ya nanti. Ya, itu ada masalahnya. Terus dulu dari para duduk bersama ini selesai masalahnya. Ya. Insyaallah. Jadi gini Pak, kemarin saya menerima ada data nih, termasuk kan terkait dengan perpajakan itu beritanya juga sudah menyebar Pak. Oke. Ya, PBB. Nah di sini tuh kan ada tertera satu Pak Amir Saripudin, ini pagunya 19.296.386 nah intinya. Terus ada juga Mbak Vidi, terus Pak Ujan Rianto, Pak Juberi, Pak Kosim, dan Mbak Siti Mariam. Yang saya pertanyakan, kan yang di berita-berita itu kan katanya menggunakan uang pajak. Apa kemudian pajak itu tidak disetorkan ke lembaga perpajakan? Apa kemudian yang ini itu hanya sekedar mungkin masyarakat belum setor saja, itu yang saya pertanyakan. Apa kemudian masyarakat sudah lunas tetapi belum disetorkan? Apa permasalahannya masyarakatnya yang memang belum membayar pajak? Oke, gampang kan jawab. Soalnya beritanya sudah menyebar. Perlu tak jawab Pak?
tak jawab. Kalau ini mau ngomong. Dan saya jawab ini pajak PBB. Jadi gini, ketika setiap tahun itu SPPT itu kan terbit, itu dari bulan 3 di tahun 2024. Nah, saya rapat dengan perangkat desa, Pak Amir untuk memegang wilayah Padareka, Mbak Pidi untuk memegang wilayah RW 2, jadi sudah dibagi per RW. Nah, ketika tadi Ustadz Subhan menyampaikan ke saya mengenai masalah pajak, bahwa itu ada berita, kebetulan kemarin waktu pertama itu Pak Amir diinterogasi kalau nggak salah di sini, tetapi saya tidak bisa mendampingi karena saya dipanggil oleh Dispermasdes. Jadi menurut saya ini kan mau menyelesaikan masalah. Jadi kalau memang misalkan dipakai sekian, ya oke selesai. Misalkan 2024 ini kan masih berjalan, gitu. Jadi ini untuk semuanya saja, gitu. Jadi tahun 2024 ini ketika Pak Amir pakai berapa, di masyarakat berapa, sudah diselesaikan, ya sudah, berarti selesai, gitu. Kalau Mbak Pidi memakai berapa, nanti diselesaikan. Misalkan Pak Ujang berapa, Pak Osim berapa, di setiap RW, alhamdulillah itu di RW 6 lunas. Tetapi ini saya anggap itu ketika ini disaksikan masyarakat, biar nanti Pak Amir atau siapapun yang di sini nanti menjawab dengan sebenar-benarnya. Artinya berarti saya akan setor apa nanti mau akhir tahun atau mungkin nanti berarti tahun ini sedulur-sedulur KB ini masih berjalan, gitu. Ya, masih berjalan, artinya bisa dijelaskan. Monggo masing-masing kopak. Ini saya tak berdiri ya, biar agak keren karena ini sudah kemarin viral di berita. Jadi saya sampaikan bahwa memang saya juga harus berani menyelamatkan diri saya dan juga membela diri saya. Memang pajak itu pada tahun ini itu memang kemarin setelah diumumkan di lapangan itu RW 1 memang paling sedikit. Saya akui paling sedikit, akan tetapi karena kami juga tanggung jawab terhadap masalah pajak, bahasanya uang yang belum disetorkan ke kami kemarin sudah nyipil tak setorkan. Hari kemarin saya masukkan uang sekitar 4 juta untuk pajak, ya. Intinya kan Pak Kades juga mengatakan beliau yang penting tahun ini berjalan, sing durung bayarnya ditariki, sing wis bayar yang penting akhir tahun selesai, bahasa kan kayak gitu. Syukur-syukur nanti selesai. Waktu untuk penyetoran belum sampai. Waktu belum jatuh tempo karena temponya akhir tahun. Kemudian yang cuma gini Pak Haji Muhyiddin, yang saya sayangkan, mengapa kok saya harus membela diri saya dan menyelamatkan diri saya? Itu kan beritanya kan oknum kepala desa Agus Saipudin menilep PBB. Ibarat kata di situ saya merasa tersudut. Artinya kok kalau kemudian di mbak ini, mbak itu, pak ini, pak itu masih ada, tapi kok yang diundur-undur saya terus. Ini yang perlu artinya harus disikapi bersama. Artinya kok mengapa saya yang dikejar terus gitu loh. Ini yang memang perlu saya sampaikan. Artinya biar saya itu bisa apa ya? Pak, kamu lemah. Kalau itu dengan membela diri gimana karena setelahnya jelas. Kenapa ke masyarakat tadi mendukung dengan laporan yang memakan dengan setorannya paling sedikit? Iya, saya harus membela dirinya, ya. Membawa kita karena kita setorannya sesuai dengan uang yang masuk. Maksudnya gini Pak, iya artinya kan saya yang dikejar terus sama wartawan lah biasa kayak gitu. Sementara yang ibaratnya sampai diberitakan 17 juta saya menggunakan pajak, itu kan tidak adil. Tidak adil itu. Harusnya kalau diminta keterangan semua di Pak ini sekian, Pak B sekian, kamu bilang real beritanya. Kayak gitu loh. Artinya saya diundur-undur terus. Kayak gitu. Biar maksudnya perangkat yang lain juga kita bahas. Bapak ngomong seperti itu terkesan yang lain pakai. Coba Bapak sebutkan mana yang belum lunas gitu aja biar jelas. Oh ini coba datanya Pak Ujang.
Ini orang-orang yang benar tapi dianggapnya ya, artinya kan kalau beritanya cuma saja kan dikirain selainnya udah lunas semua. Ini saya sampaikan ini. Berarti untuk Ibu Vidi itu masuk 6.289.321. Harusnya koordinator saja, coba koordinator saja ini Mas. Iya. Di koordinator itu ada bakunya, ada Amir, orangnya. Jin, sedulur, ini poin pajak. Di sini tadi sempat saya tanyakan, waktu penyetoran ke pemerintah itu sudah jatuh waktunya apa belum? Jawabannya belum. Pak, kalau jatuh tempo itu tanggal 1 Agustus. Kalau Jatuh tempo kemarin, penyetoran ke sana. ya. Oke. Kalau maksudnya jatuh tempo dari pemerintah itu tanggal 21 Agustus. Oke. Lalu kemudian ini data ini menunjukkan bahwa uang yang sudah diterima, diserahkan dan ada kekurangan. Kekurangan ini berarti pertanyaan saya belum dibayar oleh masyarakat atau dipakai. Ya maksudnya kami tidak tahu karena kami per RW sendiri Pak. Kalau RW tidak menanyakan dengan store, kita mending ya saya buka bukannya Nah, saya punya bukunya. ini poinnya ada di situ. Saya sebut saja dulu Pak Amir Sarifudin. Setor pertama 1.691.261. Kedua 3.947.763. Ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh kosong. Sementara harusnya Pak Amir itu mendapatkan uang pajak berapa? Pak, sini Pak, saya yang bacakan. Monggo dijelaskan. Jadi maksudnya masalah ini kan arahnya kan gini, kalau saya baca duit pajak dimakan pribadi, arahnya gitu loh. Jadi biar jelas. Ini terkait dengan gejolak yang sekarang sedang ramai dan viral ya, karena adanya pengumuman di lapangan waktu 17-an, karena memang itu sudah menjadi bukan di koran ya, itu terus bergejolak sampai sekarang. Itu memang kami 1 bulan sebelumnya sudah bicara dengan Pak Kades. Nanti 17-an nggak umumnya ya Pak Kades iya wis. Nah, tiga hari sebelum hari H kami juga sudah bilang kepada rekan-rekan patah umumna monggo sing pada setor pajak ya endahan kok areng remajan akeh. Terusan malamnya juga saya yo mbok anak-anak saya pira-pira meneh nggo umumna esuk-esuk itu sudah jelas gamblang. Yang kami di sini itu kami umumkan itu per 17 Agustus itu sudah, karena ini sudah ada tambahan, per 17 Agustus itu memang Pak Amir sendiri baru masuk 11%, Mbak Pidi baru masuk 25%, Pak Ahmad Ujang Rianto baru masuk 83%, Pak Jubairi baru masuk 87%, Pak Kosim baru masuk 75%. Itu saya umumnya seperti itu. Dan yang terakhir ada Mbak Maryam, ini sudah 100% lunas dan insya Allah akan diberi hadiah itu, walaupun sampai sekarang juga belum karena memang nunggu penyemangat. Tujuannya seperti itu. Itu juga nggak mengumumkan di Pak Amir yang belum disetorkan itu sekian, itu enggak baru masuk. Saya yang ngomongnya baru masuk sekian itu. Nah, permasalahannya sekarang di mana? Terkait pajak ini yang dipermasalahkan oleh masyarakat ini. Banyak berita yang muncul kan menjadi ini akhirnya Pak. Ya ini kan berita. Kalau berita nanti klarifikasinya sama wartawan. Kalau memang tidak benar bisa di-take-down. Ya. Kalau mau bilang itu ceritanya panjang. Mungkin kayak Pak Amir juga nama baik, nomor pencemar dan lain-lain itu masuk ke pribadi nanti. Ya. Sekarang yang saya tanya di poin pajak ini yang dipertanyakan apa? Jangan sewu. Pada undang-undang perpajakan pengembangan pajak pasti ada satu dan tidak. Itu yang saya tanyakan. Di tahun 2023 pastilah apakah itu masih ada kekurangan di tahun 2023? Sudah, motong dinti. Ini poin yang dibahas 2023 Pak tahun ini. Enggak. Jadi
Dan di tahun 2003 pun masih ada. Iya kan Ini sedang kita bahas. Ini. Itu yang poinnya ada di sini. Ini poin. Nah, itu nanti cerita beda. Ini kan tujuannya mau menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau nanti salah-salahan begini kan nanti nggak selesai. Jadi gini, saya sebagai mengambil kebijakan, ini Pak Amir sudah mengakui salah dan perangkat desa yang lain juga masih ada setoran, itu juga jelas di sini. Jadi menurut saya masih berjalan tahun 2024 ini jangan sampai lewat tahun. Wis kayak gitu, cok intinya gitu ya. Jadi kalau masalah berita yang disampaikan oleh Pak Haji Muhaimin, kita akan klarifikasi, kita tutup, artinya beritanya sebisa mungkin kalau memang ini sudah clear kayak gitu. Jadi artinya ayo bareng-bareng lah kita dandani mengarep baik kayak gitu. Pak Haji Abdul Rahman ini guru saya, rekan saya. Jadi gini, supaya masalah ini tidak melebar, yang kita selesaikan di sini adalah poin-poin yang ada di sini. Ya, kalau toh memang nanti ada temuan-temuan lain, silakan hak jenengan semua. Kapan waktunya hak jenengan monggo. Dan juga kewajiban perangkat desa melayani. Kalau jenengan mau menyampaikan aspirasi, temuan dan lain-lain ditolak, di sini yang salah. Cuma saya mohon di hari ini sesuai poin yang ada di sini. Ya, kita selesaikan dulu ini. Ya, oke ya. Oke, lanjut. Berarti Pak Cek ini udah selesai. Udah clear ya. Pak Amir clear. Kita tanggung jawab di kopaknya masing-masing itu. Iya, saya gamblang sekali kayak Pak Lurah tadi, ibaratnya kayak wis nyong nyekel urunan. Ya, nyong anak kebutuhan, duit ning omah, tapi waktu meranane durung, pas nyong milih dhisik. Ya, itu kita berpikir secara manusiawi, itu hal yang wajar. Ora usah pajak masjid be akeh, saya bisa membuktikan. Makanya yang saya tanya waktunya itu tadi, yang penting waktunya belum. Nah, clear ya? Oke. Nyun sewu, kita gambarakan Pak. Kemungkinan jenengan pun kados Pak Amir. Saya pribadi pun ngoten. Contoh, kemarin saya memegang uang habisnya sekitar 160-an. Sebelum pelaksanaan itu duitnya belum. Seperti kalian yang tadi panitia pengajian duitnya belum di. Sing penting nanti pas pelaksanaan itu ada. Cuma kita tarik bagaimana hukumnya secara agama. Ngoten ya. Itu anggar kita tingali nyong karo sampainya sering lakon hal kayak kuwi. Nggih mboten niku. Sadar ora? Nyong sadar Pak. Duit 160 kemarin habis saya. Nyun sewu. 10 hari, min 10 hari belum kumpul, kemana ya di mereka-mereka. Si penting konsekuennya nanti setelah pelaksanaan ke duit ada. Ngoten ya. Hukumnya gosok. Karena Pak kita meminjam tidak pernah nembung karo sing punya. Nyong sok nglakoni kaya kuwi. Mbutan jenengan aya kuwi. Ngoten. Apa-apa anak sing ora kaya kowe. Nyong aya kowe, Pak. Lah, nyuwun sewu sing penting ayo pada jaga bareng sing terselesaikan ora ana permasalahan ngoten ya. Iris ngoten. Ya nyuwun sewu niki monggo diselesaikan aja kok. Walaupun kaya kula ninggalaken jamaah tapi demi desa insyaallah bukan ana manfaate. Ngoten ya. Lanjut ngoten niki, lanjut. Selesai ya masalah apa? Gue selesai ya bahwa itu sebenarnya kayak kita sedulur yang eling-pengeling. Informasi yang belum jelas didasari dengan emosi, mungkin ada masukan-masukan yang tidak baik sehingga tidak dipecahkan secara jernih ya. Dengan seperti ini insya Allah semua selesai dan semua ke depan akan baik ya. Tak lanjut tinggal dua selesai. 7, keuangan BUMDes yang tidak jelas. Jangan dijawab dulu, saya balik bertanya ke yang menulis pertanyaan ini. Yang tidak jelas di sini yang dimaksud apa? Tolong jelaskan dan biar dijawab. Ya, terima kasih. Terkait dengan tadi poin yang dikatakan dana BUMDes itu tidak jelas, saya sendiri sebenarnya tidak tahu terkait dengan dana BUMDes itu seperti apa. Kenapa kemudian timbul pertanyaan dana BUMDes yang tidak jelas? Itu saya sendiri dapat dari Pak Kades, Pak.
Soalnya Pak Kades itu menyebutkan dana BUMDes yang tidak jelas. Akhirnya kami kan menimbulkan pertanyaan. Itu tidak jelasnya di mana. Itu monggo untuk Pak Kades supaya menjawab. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan begini. Memang pada waktu itu saya menyampaikan kepada Subhan, gitu ya, dengan. Nah, jadi gini, yang saya perlu sampaikan, uang BUMDes itu bukan tidak jelas, artinya berarti untuk menanam yang di sana. Tetapi waktu itu dulu Mas Subhan menyampaikan bahwa coba dijabung namaning untuk kedepannya apa, kan seperti itu, ya kan? Nah, yang akhirnya terjadi seperti ini. Jadi ingin yang saya sampaikan, uang BUMDes itu berarti mungkin kan nyampe ngomong mungkin apa orang pas apa bagaimana, tetapi memang dilaksanakan itu di hutan apa yang untuk beli alpukat, ya berarti itu sudah berarti dianggarkan di situ. Jadi mungkin hanya ada miskomunikasi kayak gitu dong lah intinya bahasannya. Ya, iya kayak gitu. Terkait dengan BUMDes, apakah kemudian setiap tahun itu BUMDes itu ada anggarannya? Kemudian kalau memang ada anggarannya itu nanti direalisasikan untuk apa Pak? Terus ya, sebesar mana anggaran yang digunakan untuk BUMDes? Iya, untuk BUMDes itu di awal tahun 2020 kami rencanakan 100 juta. 100 juta kami sudah serahkan ke ketua BUMDes, ke direktur BUMDesnya dalam hal ini adalah Mas Borkol. Yang itu berita acaranya juga ada, serah terima juga ada. Itu digunakan untuk wisata buah dan perkebunan. Itu awal yang 100 juta itu seperti itu. Sekarang juga kebunannya juga masih. Terus setiap tahun itu, tahun berikutnya kami anggarkan 50 juta. Di tahun karena tahun 2021 itu adalah melihat Pak Kadesnya juga mengatakan lah anggar gogawe itu kayak langkah hasilnya. Uang itu mengendap Pak. Sampai tahun 2002 jadi silpa, dan di tahun 2022 lagi itu kami simpanan lagi di rekening. Bukan rekening saya tapi di RKD ini, jangan salah paham nanti malah dananya nang rekeningnya. 21, 22 disilpakan, 23 kemarin baru kami silpa itu kami digunakan yang 50 juta itu juga menggunakan dana silpa tahun 2021, 22, 23 digunakan kemarin tahun 2024, kemarin 2023 juga masih berupa silpa, masih silpa ya disilpakan. Makanya bolak-balik kami ditanya oleh Dispermades, uang ini untuk bisanya kok mengendap terus-terusan, ini untuk apa ini harus dilaksanakan. Makanya di tahun 2024 kemarin Pak Kades juga mengundang ketua BUMDesnya untuk segera dilaksanakan. Tapi kemarin mohon maaf Pak Kades, karena kemarin ada kegiatan yang harus ditulungi, yaitu peringatan 17 Agustus, dan itu anggarannya menggunakan anggaran tahap kedua yang sampai sekarang pun belum kita cairkan, belum dicairkan. Makanya kami bersama dengan ketua BUMDesnya rembugan ya Pak Kades ya, rembugan di Cukup Dingin silpa itu nanti tak pinjam 30 juta untuk kegiatan sepak bola dan 17-an. Itu seperti itu. Sampai sekarang yang 30 juta belum nyaur, ya belum mengembalikan karena uang tersebut belum kita ambil, belum kita cairkan. Itu seperti itu. Itu masih utuh, iya. Iya. Jadi ini Pak, untuk BUMDes itu biasa itu baru pernah mencairkan itu 100 juta. Terus diberi modal lagi 50 itu karena melihat BUMDes itu berkembang, kami tidak berani Pak, tidak berani memberikan. Makanya
orang habis disilpak lah baru tahun 2004 ini kami cairkan lagi. Oke, artinya gini simulasi Pak, semua dana BUMDes yang sudah cair sudah terrealisasikan. Ada, malah Pak, setiap tahun itu memang ada pertanggung jawabannya Pak ya. Setiap ada apa namanya? Ada minta sarannya. Bukan, maksudnya ada yang timnya sendiri yang dari BUMDes. Iya. Memang pertanyaannya tadi cuma tidak jelas dan ini sudah dijelaskan. Artinya clear ya. Jadi tadi tidak sudut. Ya. Yang jelas tadi dana yang sudah keluar sekian, arahnya sekian sudah jelas sekali ya. Oke. Kalau masih ada BUMDes nanti dirembuk anggarannya kan nggak apa lah. Terakhir, anggaran KSM peduli sampah belum dibelanjakan sebesar 13 juta. Langsung ke langsung Siap. Bener Mas Junet, ente melu-melu apa ora tak jawab net, melu-melu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait tentang kondisi KSM, memang pada saat itu saya itu sebagai PKD, FKD, Forum Kesehatan Desa tingkat kecamatan. Kemudian ada rubukan di desa, kemudian ada pemilihan itu akhirnya terpilih jadi FKD desa. Nah, terjadinya kemudian ada istilahnya KSM itu adalah dana yang hibah dari dana dari kabupaten DLH yang dikelola sendiri oleh kelompok masyarakat yang disebut dengan KSM. Programnya Pak. Ya, programnya. Hasilnya kita nang karo ora wong kelalen dan nang ora bakal ditakoni ya. Dean. Padahal ini sudah bolak-balik saya sampaikan, barangkali tanya KSM monggo datang ke rumah saya. Datang ke rumahnya Mas Misbah. Kita akan buka seluas-luasnya lah. Wong saya itu tidak dibayar ya Pak. Tarung-tarungnya dibayar apa ora Pak? Ora ya. Dadi nek ana kumpulan RT RW nyong diundang nyong balik nyelitis. Pembayaran dibayarnya ora kan isi-isi no gue. Besok kita dibayar Pak. Tarung-tarungannya dianggarannya. Ya. Jadi jumlah total keseluruhan ini ada 75.511.000. Ini sudah belum dipotong PPN PPH. Ya, PPH PPN. Kemudian apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah si bidang pemberdayaan masyarakat ini 25% kita sudah lakukan semuanya. Baik yang di desa maupun serta di Tiro. Kita melaksanakan serta di Tiro itu di Adiwerna karena di sana tepatnya yang memang sudah berjalan di sana. Kemudian bidang konstruksi ini pun kita sudah membuat tempat sampah. Walaupun saya ini merasa kayak radan kuden lah, radan kudennya karena satu pertama saya datang ke DLH sama Mas Kauman pakai mobil karena wayah hujan sama pendamping juga disarankan Pak kalau pakai uang untuk kegiatan yang bentuknya adalah rumah untuk sampah itu yang dekat rumah pengurusnya saja. Karena apa? Karena nanti ke depannya di 2025 berkesinambungan ini kegiatannya akan mudah. Karena perkara wargane akhirnya gampang ngopinine. Nah kemudian saya berpikir, aduh kita nggak pernah didelani menyong tak kayak bahaya gitu. Akhirnya ada lahan desa yang mestinya harus dibangun ini, harus dibangun. Saya ngomong sama Pak Kades, Pak lahan desanya mana? Akhirnya ditunjukkan lahan desa di sebelah rumahnya di Tamil. Saya sendiri pun sama mungkin dengan panjenengan orang ngerti bahwa di situ ada lahan desa, tanah negara. Begitu kemudian saya dengan Paman Wahab datang ke rumahnya Isro, ternyata Paman Isro ini jawab enak teman. Wong weteng tanah desa, mbok kapan di jaluk yang mana? Sementing tandurane tepan ini dingin. Oleh-olehnya daripada saya kemudian bangun yang dewek. Akhirnya apa? Akhirnya kita punya lahan tanah desa yang lumayan luas. Ternyata bukan yang dibangun saja, tapi ternyata kita milik tanah sampai ke makam.
lumayan nambah. Itu oleh-oleh wong kuweden kan bangun ning desane dewek ning daerah Korole. Izin Pak Yai. Nggih, monggo. Jelas nomor materi. Jawab pertanyaan yang baik. Uang 13 juta dibelanjakan kemana? Jawab yang 13. Iya, oke. Ya. Jadi terkait tentang 13 juta yang kemarin disampaikan sama Pak Sarik, ternyata di RAB-nya itu tidak ada. Yang di RAB itu tidak ada uang 13 juta untuk membeli yang namanya plastik. Adanya adalah membeli waring. Waring pun sudah saya beli. Begitu. Iya. Tidak nominal tidak segitu. Di sini yang karungnya itu nominal cuma 2.975.000. Jadi tidak ada yang di RAB itu jumlah total 13 juta untuk KSM. Bagaimana Pak Gaji? Ya berarti gini, panjenengan mendapatkan informasi uang yang 13 juta itu dari mana? Ya begini Pak, bentar. Ya oke. Baru disambil Pak. Sekarang menyampaikan. Ya, monggo. Biar tidak semasiul ya. Tadi kan disebutkan saya juga ke segala macam. Biar masyarakat juga tahu bahwa kapasitas saya itu seperti apa. Takutnya Muhammad juga ikut-ikutan ya. Pastikan bahwa saya pernah mendampingi dalam artian saya ingin menyampaikan bahwa jadi supir. enggak, gini. Saya mendapatkan honorium atau segala macam atau tidak seperti itu aja. Bagi takutnya nanti Enggak, tadi kan sudah jelasin. Saya hargai sekali. Masalah 13 juta ini pun belum ada hak kami untuk menjawab. Karena saya pertanyaan ini saya belum jelas ini dari mana sumbernya. Ini begini Pak, kemarin setelah pertemuan itu kan disampaikan bahwasannya ada anggaran sebesar 43 juta. Anggaran 43 juta itu 30 juta untuk pembangunan. Pembangunan itu tempat yang KSM ya. Kemudian yang 13 juta itu katanya untuk pembelian kantong plastik. Oke. Yang menyampaikan itu siapa? Pak Sarit. Oke. Beliau yang menjelaskan. Ya, silakan dijelaskan Pak Sarit. Yang jelas RAB-nya ini tidak ada ini ya Mas seperti apa? Pak Sarit kita ulang menjelaskan bahwa ada anggaran 43 juta, kemudian terpakai 30 juta. Pertanyaannya 13 juta. Nah, yang menyampaikan ini Pak Sarit. Beliau menjelaskan dulu. Nah, beliau yang menjelaskan. Kasihan orang ngerti apa-apa nih kan. Guru saya. Apa salah mau apa Ya, RAB-nya? Iya, tinggal nge-clearkan ini penyampaian yang 13 itu. Ya. Kayaknya tidak usah aja karena memang titik pertanyaannya tapi Pak Jamin menanyakan tentang 13 juta itu. Takutnya gini loh, takutnya masyarakat menganggap kita di situ ada apa-apa. Jadi kita itu pun sebenarnya ya dalam program Desa Merdeka Sampah kita itu ada pendamping desa. Jadi kita udah dibina dari situ. Oh ya, apa yang dikerjakan dulu ya misalnya kita sosialisasi dulu misalnya. Ya udah kita kerjain sosialisasi dulu. Jadi kita udah ada alurnya. Kita ada pengawasnya, udah di desanya ada. Namanya Bapak Puji ya. Iya, Mas Puji. Ya Mas Isba, terima kasih. Kalau dari sisi itu sudah diatungi jempol. Pekerjaannya bagus. Tapi masalah pertanyaannya uang 13 juta ini. Munculnya pertanyaan karena ada penyampaian dari Pak Sekdes. Nah sekarang saya alihkan sepenuhnya Pak Sekdes memberikan penjelasan terkait uang 13 juta ini. Ya betul ada atau tidak, kalau ada di sana apa. Ayo BK, langsung BK, langsung. Tanpa melihat catatan pun kami agak hafal Pak karena itu memang sudah gamblang. Aslinya 43 juta kan silpa dari 75 juta di tahun 2022. 2023 itu kan rencana anggarannya adalah untuk 30 juta untuk bikin
tempat itu yang sudah berbentuk bangunan, yang 13 juta itu untuk peralatan. Yang 30 juta iya untuk peralatan itu dalam sistem kami, dalam Siskudes itu bicaranya seperti itu. Itu seperti itu. Jadi ini Mas Subhan, itu masih dalam bentuk rencana anggaran sebesar 43 juta. Iya. Kemudian sudah terrealisasi 30 juta. Enggak, uang tersebut sudah kami serahkan, yang menyerahkan Pak Kades ke KSM itu sebesar 43 juta dipotong PPH PPN. Karena PPH PPN itu kami yang akan membayar setelah adanya LPJ melihat pembelanjaan. Itu kan berarti sudah yang 30 juta untuk untuk bikin tempat, yang 13 juta untuk beli peralatan itu banyak peralatan. Iya. Berarti clear Pak Solihin, uang yang diterima dengan setotal berapa? 75 juta. Oke. Tahun dulu 75 juta 511. Oke. Ya, yang 43-nya itu silpa. Oke. 75 juta 511. Ya. Sudah digunakan semua atau pertama kita gunakan semua, kemudian yang 43 nih yang buat apa namanya? Bukan digunakan semua kan itu ada sisa 43 juta yang 75 juta. Sisa dari 75. Iya, 43 itu adalah anggaran yang 75 juta. Oh iya. Ketika silpa iya. Silpa desa mungkin Ya, salah komunikasi, salah penyampaian. Dana total 75 juta 511. Iya, di tahun 2022. Berarti dilaksanakan hanya 30 juta. 30 berapa lah? Ya, sisa 43. Silpa ya. Oke, nah sekarang kembali ke pertanyaan. Yang 43 ini yang sedang dipertanyakan, ada sisa 13 juta. 13 juta ini kemana? Itu pertanyaannya. Realisasi yang 43. Oh ini bidang sarana prasarana, bidang sarana prasarana. Ada gerobak angkut. Kemudian garpu sampah, ada alat timbang digital, ada APD petugas sampah, ada seragam KSM, ada karung. Makanya tadi kan saya karena cuma karung totalnya saya tidak paham, tidak totalnya tadi. Iya, oke global itu karungnya di sini. Ya betul, jumlahnya malah di sini lebih daripada 23.785.000. Nah, untuk 35% bidang sarana dan prasarana. Oke. Ya, berarti gini Mas Subhan, uang yang dipertanyakan 13 juta malah yang digunakan lebih dari itu. Ya kan, karena sudah data. Tinggal mencocokkan data saja. Yang benar pertanyaan 13 juta ini apa yang digunakan sama? Jadi ngeten, mencuatnya masyarakat. Kenapa 13 juta ditanyakan? Hari Rabu kita kan itu masalah pribadi kan Pak, selesai. Itu bla 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 bla. Yang 13 juta untuk pembelian kantong plastik sedang kita tunggu lagi Pak Harimau. Klarifikasi Pak. Kalau saya mau andai kata tidak ada ucapan itu, tidak ada. Kan itu orang ya anggapannya kok sampai ada kayak kelalen apa ya kelalen keterangan ya monggo damai. Iya berarti camblak ya ngomongnya. Ya ada Pak, ada kalau momennya dan kelalen dari isu Pak clear balik pada anggur-angguran pada wet pakannya wet pakan. Iya, Andreyo dia jelas mengatakan Salamatun Insyaallah bisa masih akan kelalen karena di pojokan beliau datanya ini malah akeh. Sing kelangan 13 juta malah belanjanya lebih dari itu. Itu loh. Jadi artinya bukannya dipakai, malah kowe wis ana sing nomboke mbok sapa ibaratnya tinggal mencocokkan data lah. Berarti seperti itu. Clear ya? Clear. Nyuwun niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan polemik yang ada, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada
Ya, kepada seluruh perangkat desa khususnya Pak Lurah, apabila kedatangan kami di sini semuanya mungkin mengganggu kinerja panjenengan semuanya, tidak ada unsur apapun sama sekali. Saya hanya mewakili pemuda dan masyarakat. Kalau memang di situ kemudian ditemukan sebuah permasalahan, saya menyampaikan, dan tanggapan panjenengan betul sekali sudah dijawab semuanya dan matur suwun. Artinya sudah tidak ada permasalahan yang perlu dipertanyakan kembali. Terkait dengan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi disampaikan ya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dikembalikan kepada masukan. Jujur itu pertanyaan-pertanyaan itu timbul bukan dari diri saya sendiri saja, tetapi itu berdasarkan rembuk dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Jadi mohon maaf apabila tadi disampaikan masukan, saya sifatnya hanya perwakilan saja. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nyuwun sewu Pak Sekcam, Pak Koramil dan juga Kapolsek. Itu anak saya, Pak. Mas Subhan saya. Berarti mungkin bapak ini kene anaknya mungkin itu niku lari kulo. Berarti Pak Mani nang kono. Lah niki Mani ya sedulur. Berarti polemik niki niku sewu. Dadi ngeten. Ayo. Pun pengeten. Iya. Nah inilah sistem demokrasi. Sistem demokrasi, kepala dingin, perang-perang kayak ngapain ini, tapi setelah kita keluar salaman. Yang saya takutkan ke tengah sore ini nyong dua anak ya, nyong ya orang marahi. Nyong orang marahi, cuman masuk silakan. Selagi prinsip kawan apik, bapaknya pandukung. Ini ku prinsip konten. Tapi dua kan akhir sinten kang solikin sama. Tapi buatan pihak bagian ini ku buatan ngali ABC sepenting kayak yang pang dirusakan Bismillah. Ini saya dukung konten. Konten ya. Nah terakhir, ulang gih nyuwun ampun teneh. Kagem Pak Lurah, Pak Sekde, Pak Khair, apik. Nyong wong akeh ngomongi. Biasanya wong akeh ngomongi akeh salah. Terutama kan Pak Kapolsek, Pak Koramil sing nyata ngriki estu saya pribadi dan anak saya dan masyarakat di sini mungkin banyak kesalahannya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Betul ya? Nyuwun sewu, jangan sampai mengatakan bahwa kelompok orang ini justru dengan adanya baik kontroling Pak ya, kontroling. Nah terus yang saya sampaikan terakhir saya sampaikan jenengan, mudah-mudahan dengan adanya SOTK, nyong apalagi ayo angin nemen Pak, karena juga bidangnya ngoten ya. SOTK, reshuffle Keberpadasari menjadi yang harmonis. Saya tidak akan mendengarkan, tidak kepengin rungu bahwa aparatur desa Padasari kurang harmonis. Orang pengen Pak. Justru saya kepengin Padasari aparatur rangkul-rangkulan. Ngoten nggih. Baru sementara ini ngoten Pak, nyong sering kadang-kala nyuwun sewu kalau lurah niku Ustaz bisa kok pamong desanya orang harmonis. Apa iya Pak? Iya. Setelah SOTK teng riki kok esik rungu kaya kue ya. Pak ini kurang harmonis si A dan si B cek nyong orang pengen maning. Ngoten nggih. Agar sampai Pak Lurah anjema nyong ngandakan Pak Carik mamanya, Pak Carik wali ke nyuwun sewu nyong pan bertindak Pak estu. Gimana? Pan keprimen bangun desane, saya kira keluarga wis saling gotok-gotokan. Mila harapan kami ayo saling mensinergikan. Jare wong mulia dan orang pinter. Saling mensinergikan. Kita berjalan kepada fungsinya masing-masing. Monggo insyaallah al-haqqu bila nidham yughlibul batil binidham. Kebaikan yang tidak terorganisir maka akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Maka yang saya sampaikan satu, pesan kepada perangkat desa Pak Hades, mudah-mudahan dia diberi amanah Allah Subhanahu wa taala, Terus yang kedua, transparansi kita kedepankan. Yang ketiga, mendahulukan skala prioritas. Jangan mendahulukan kedekatan dan kekerabatan. Timbul permasalahan
ini karena apa? Sering mendahulukan kekerabatan dan kedekatan. Angger kok kedekatan kekerabatan didahulukan di atas kepentingan umum, sampai kapanpun tidak akan berjalan. Ngoten ya. Demikian kami kurang meminta maaf. Saya akhiri minta maaf sebesarnya. Estu kaula Pak Lurah, Pak Sekdes lan perangkate nyuwun ampun kathah. Ngoten nggih. Monggo. Enak ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua, alhamdulillah acara hari ini sudah terlaksana. Poin demi poin sudah terselesaikan dengan baik. Ya. Kita jangan mengorek-ngorek kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan. Karena yang namanya kesalahan semua manusia ada, hanya beda-beda cara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kita minta di sini adalah yang pertama menyelesaikan masalah yang tadi sudah selesai, tinggal direalisasikan. Kemudian menjadi pemimpin memperbaiki apa yang selama ini menjadi kesalahannya. Intinya seperti itu. Dan poin itu sudah ditemukan hari ini. Tadi Pak Lurah sendiri mewakili semuanya bahwa akan memperbaiki ke depan. Di sini yang saya pelajari dari awal sampai akhir hanya kurangnya keterbukaan. Andaikan keterbukaan itu ada di sini, tidak akan terjadi ini. Nah, wis krungu sing jaba orang ngerti datane dipanasi uang maning akhirnya berande-ande. Nah, yang berbahaya nanti berbalik kepada yang menuduh, itu yang paling berbahaya. Ya, kalau di sini nanti bisa membuktikan apa yang dituduhkan tidak terbukti, itu sangat berbahaya. Tetapi saya tarik kesimpulan dari pertemuan ini, alhamdulillah doa kita semua tak anggap selesai, tinggal kita mengawal pemerintahan ke depan agar lebih baik. Baik ya. Lalu sebelum saya akhiri, izinkan saya mewakafkan diri saya. Jadi maksud saya seperti ini. Ini masalah udah clear ya Pak Lurah ya. Izin, mungkin memang saya asalnya dari desa harus balik ke desa. Dari perjalanan hidup saya selama saya mengenyam banyak pendidikan langsung yang saya alami di lapangan, sehingga alhamdulillah saat ini sudah dari tahun 2022 kalau tidak salah, saya bergabung di beberapa LBH hukum. Yang sedang saya emban saat ini, saya menjadi bagian dari tim hukum organisasi derek guru atau daru. Cuma saya bukan advokat ya, saya paralegal. Paralegal itu diantaranya tugasnya adalah mengayomi, membantu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Ya, mulai hari ini di hadapan panjenengan semua saya sampaikan, saya Putra Padasari, jika di antara panjenengan semua ada yang memerlukan bantuan hukum, hubungi saya. Ya, dalam hal apapun, insya Allah saya akan mendampingi karena itu sudah menjadi tugasnya paralegal. Ya, baik secara pengadilan atau non pengadilan, namanya likuidasi. Nah, hari ini terwujud tugas saya memberikan solusi, memecahkan masalah ya dengan cara non litigasi, yaitu musyawarah. Ya, dan sebagai keabsahannya saya izin saya berikan satu untuk Pak Kepala Desa, ini surat tugas saya. Izin Pak Kapolsek untuk pegangan Bapak, dan izin untuk perwakilan warga ini Mas Subhan. Sama saya juga dilindungi negara, dan insya Allah saya akan membantu selama itu tujuan benar. Karena dalam Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2021, semua masyarakat berhak ya, berhak mendapatkan keadilan di mata hukum yang sama. Nah, disinilah tugasnya paralegal. Paralegal adalah asisten atau bantunya advokat lah, intinya seperti itu ya. Jadi mulai sekarang ketika ada informasi yang belum nyata, tolong ditampung dulu, jangan disikapi dengan emosi ya, disebarluaskan akhirnya membesar ya. Saya kira itu saja kurang lebihnya. Sekali lagi dengan segala hormat rekan-rekan, saudara, Ustadz, Kiai, para senior, para desa, staf semua, pimpinan, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Sekda, dari hati yang paling dalam, saya manusia biasa, mohon maaf bila ada salah.
lanjutkan dulu, karena itu pertanyaannya kan bukan ke saya ya. Saya lanjutkan dulu atas nama pribadi, ini saya pribadi dulu dari awal sampai akhir sampai sekarang. Bila tadi ada penyampaian yang kurang pas, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.